Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali yaitu di channel Laga Bonang. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita lanjut. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 6 syarat utama mencari ilmu menurut Imam Syafi'i. Umat Islam seyogianya harus mampu memiliki ilmu atau terus mengembangkan ilmu yang sudah ada. Karena dengan ilmu peradaban Islam akan maju dan berkembang. Oleh karena itu, tak heran jika dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mewajibkan bagi setiap muslim untuk mencari ilmu dan memuliakannya serta menghormati ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tanqih Al-Qaul Al-Khasid Syarh Lubab Al-Hadis karangan Imam Jalaluddin Asy-Syudhi menjelaskan keutamaan orang yang berilmu dan ulama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud RA. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, duduknya kamu selama 1 jam dalam majelis ilmu tidak menggerakkan pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun lebih baik bagimu dari memerdekakan budak dan memandangnya kamu kepada wajah orang yang berilmu itu lebih baik bagimu daripada engkau sedekah kepada 1000 budak di jalan Allah, dan selamanya kamu kepada orang yang berilmu itu lebih baik bagimu dari ibadah 1000 tahun. Ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Mas'ud ini memperingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya untuk memuliakan orang yang memiliki ilmu dan tidak luput juga untuk mencari ilmu kepada orang yang mempunyai ilmu. Lantas apa syarat-syarat yang mesti diperhatikan dalam mencari ilmu? Imam Syafi'i pernah berbagi resep sebagai berikut. Saudaraku tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan perinciannya, yaitu kecerdasan, 2 semangat, 3 sungguh-sungguh, 4 berkecukupan, 5 bersahabat, belajar dengan ustadz guru, yang ke-6 membutuhkan waktu yang lama. Sepatutnya kita sebagai orang muslim harus memiliki 6 bekal dalam mencari ilmu tersebut. Menurut Imam Syafi'i, bekal kecerdasan, sebab banyak orang muslim yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dari berbagai macam negara. Selanjutnya, seorang muslim ketika sedang melakukan sesuatu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala harus memiliki sifat yang semangat, sebab dengan sifat semangatlah kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Selain dari semangat, sepantasnya kita sebagai pencari ilmu harus memiliki sifat yang sungguh-sungguh, sebab dalam kesungguhan kita untuk mencari ilmu itu mendapatkan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu menurut Imam Syafi'i 6 syarat utama mencari ilmu menurut Imam Syafi'i. Yang kedua, 6 syarat menuntut ilmu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, sebagai seorang muslim, terlebih pelajar muslim mencari ilmu atau talabul
atau talab al-ilmi adalah suatu kewajiban, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar. Artinya, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Karena itu, seorang pencari ilmu atau belajar harus memiliki bekal yang cukup sehingga dia sukses dalam pencariannya. Hal pertama yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pencari ilmu adalah niat yang sungguh-sungguh. Tersebut dalam kitab Ta'lim Ta'alim oleh Syekh As-Sarnuji. Niat mencari ilmu, khususnya ilmu agama, setidaknya mencakup hal berikut: niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kebahagiaan akhirat, membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan orang-orang di sekitarnya, menghidupkan agama, dan untuk menjaga keberlangsungan kekekalan agama. Selain niat, pencari ilmu juga harus memiliki 6 hal sebagai modal dalam mencari ilmu. Ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. 1. Kecerdasan. Ulama membagi kecerdasan menjadi 2, yaitu yang pertama, muhibatun minallah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Contoh, seseorang yang memiliki hafalan yang kuat. Yang kedua adalah kecerdasan yang didapat dengan usaha muktasab, misalnya dengan cara mencatat, mengulang materi yang diajarkan, berdiskusi, dan lain-lain. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Begitu pula dalam menuntut ilmu, kesungguhan adalah salah satu modal untuk menguasai ilmu yang sedang kita pelajari. Pepatah mengatakan, man jada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Kesabaran. Yang ketiga, kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu. Dibutuhkan kesabaran, sabar dalam belajar, sabar dalam diuji, sabar dalam segala hal yang kita alami dalam proses menuntut ilmu, sabar dalam menjalani hukuman sekalipun jika ada. Hidup ini adalah ujian, pasti Allah akan uji kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Jika kalau kita lolos dalam menjalaninya, maka kita akan dinaikkan tingkat kita dari yang sebelumnya. Pepatah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan pernah berhenti belajar. Yang keempat, biaya. Dalam menuntut ilmu tentu butuh biaya bekal. Tidak mungkin menuntut ilmu tanpa biaya bekal. Contoh para imam. Imam Malik menjual salah satu kayu penopang atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad melakukan perjalanan jauh ke berbagai negara untuk mencari ilmu. Beliau janji kepada Imam Syafi'i untuk bertemu di Mesir, akan tetapi beliau tidak bisa ke Mesir karena tidak ada bekal. Seseorang untuk mendapat ilmu harus berkorban waktu, harta, bahkan terkadang nyawa. Yang kelima, bimbingan guru. Salah satu hal yang paling penting dalam menuntut ilmu adalah bimbingan dari seseorang guru. Terlebih, belajar ilmu agama Islam haruslah sesuai dengan bimbingan guru.
belajar agama Islam janganlah secara otodidak semata, karena akan menjadi bahaya jika salah memahami suatu teks ayat atau hadis. Dikarenakan begitu pentingnya bimbingan guru, maka kita haruslah menghormati dan memuliakan guru. Hal ini semata-mata untuk mendapat ridha guru yang pada akhirnya akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, waktu yang lama. Dalam menuntut ilmu butuh waktu yang lama. Tidak mungkin didapatkan hanya dalam hitungan bulan saja. Imam Al-Baihaqi berkata, ilmu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan kita meluangkan waktu. Imam Al-Qadhi ditanya, sampai kapan seseorang harus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai ia meninggal dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur. Semoga kita mampu memahami dan mengaplikasikan syarat menuntut ilmu dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut. Jangan pernah patah semangat. Ya. Wabil khusus untuk para pelajar muslim, masih banyak yang harus kalian pelajari di dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas. Oleh video karena itu, jangan lupa kalian subscribe, like, di komennya. Terima kasih yang sudah menonton video Naga Bonang bab tentang syarat menuntut ilmu, ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.